Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Alfitriansah dengan NPM 2208260230, yang dimana pada blok embriologi dan genetik saya akan membahas tentang embriogenesis. Apa sih embriogenesis itu? Baiklah, kita langsung masuk pada definisi. Embriogenesis adalah proses pembentukan dan perkembangan embrio, baik itu pada fase awal yaitu fertilisasi sampai fase terakhir yaitu organogenesis. Baiklah, kita langsung masuk pada fase awal yaitu fertilisasi. Fertilisasi adalah suatu proses pertemuan kedua sel gamet yang terdiri dari sel sperma dari laki-laki dan sel telur atau ovum dari perempuan. Apabila proses pembuahan berhasil, maka proses ini akan menghasilkan sel tunggal yang disebut dengan zigot. Tepat terjadinya fertilisasi normalnya ialah di tuba falopi pada wanita atau biasa disebut dengan oviduct. Materi fertilisasi ini saya ambil dari artikel Siloam Hospital tentang fertilisasi. Baiklah, kita langsung masuk pada fase berikutnya, itu ialah morula. Pada fase morula, zigot yang masih mempunyai sel tunggal akan memulai pembelahan. Pembelahan tersebut dinamakan pembelahan mitosis, yang nantinya akan membentuk sel-sel baru yang bernamakan blastomer. Sel-sel ini mempunyai sifat yang berisikan padat dan jumlahnya sebanyak 16 sel. Jadi, pada fase morula ini, sel tunggal atau zigot akan mengalami pembelahan yang sebanyak 16 sel yang akan terbentuk. Kemudian 16 sel ini berisikan padat satu sama lain, tidak ada rongga sedikit pun. Jadi pada fase morula ini mirip dengan buah murbei, yang dimana buah murbei yang berisikan padat dan tidak ada rongga sedikit pun. Materi tentang morula ini saya kutip dari artikel Morula IVF Indonesia tentang embriologi. Baiklah, kita langsung masuk fase berikutnya, itu ada blastula. Pada fase ini, morula yang telah terbentuk akan terus mengalami pembelahan hingga jumlahnya menjadi 1 sel. Rongga yang ada tersebut selanjutnya dinamakan kembali sebagai blastosol. Jadi awalnya pada morula ini terbentuk hanya 16 sel dan padat. Kemudian pada fase blastula, sel yang 16 tadi akan terus melakukan pembelahan hingga menjadi 1 sel, yang dimana pada fase pembelahan akan tercipta rongga yang disebut dengan blastosol. Baiklah, kita masuk fase berikutnya, yaitu ada gastrula. Dalam fase gastrula, sel-sel yang terbentuk dalam fase blastula akan mengalami perombakan. Perombakan tersebut akan menghasilkan 3 buah lapisan germinal. Lapisan ini juga sering disebut dengan lapisan embriogenik, yang nantinya akan menghasilkan lapisan-lapisan yang ada dalam embrio nantinya. Jadi pada blastula yang 1 sel tadi itu padat dan di tengah-tengahnya ada rongga. Yang padat pada luarnya, yang 1 sel tadi yang menumpuk akan mengalami modifikasi, sehingga pada fase modifikasi ini dia akan menciptakan 3 buah lapisan, yaitu ada lapisan ektoderm, itu lapisan terluar, lapisan mesoderm, itu lapisan tengah, kemudian ada lapisan endoderm, yaitu lapisan inti atau lapisan dalam pada embrio. Baiklah, kita lanjut pada fase terakhir, yaitu fase organogenesis. Fase terakhir dari tahapan perkembangan pada embrio yakni fase organogenesis. Dalam fase ini, sel-sel tubuh akan mulai terbentuk secara lengkap, tahap demi tahap. Pembentukan ini berasal dari 3 lapisan sel germinal yang sudah terbentuk pada tahapan gastrula. Setiap lapisan germinal akan membentuk organ yang berbeda pada janin. Jadi pada organogenesis ini akan tercipta organ dari 3 lapisan germinal yang terbentuk pada fase gastrula, di mana lapisan-lapisan tersebut akan membentuk organ-organ yang berbeda, seperti misalnya lapisan ektoderm itu membentuk lapisan epidermis, saraf, mata, dan telinga bagian dalam. Kemudian pada bagian mesoderm itu akan menciptakan berbagai macam otot,
organ reproduksi, sel darah, dan sistem ekskresi. Kemudian pada lapisan endoderm, dia akan membentuk sistem pencernaan, kelenjar tiroid, hati, paru-paru, sel pankreas, dan juga organ reproduksi lainnya bagi manusia. Materi organogenesis ini saya kutip dari buku Before We Are Born: Essential of Embryology and Birth Defect oleh Moore, Persaud, and Torsia yang diambil pada buku edisi ke-10. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.